Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali bersama-sama untuk memantau dari progres hasil pengerjaan maupun capaian yang didapatkan di kesempatan sore hari ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sore hari ini kita bersama-sama untuk melihat kondisi terkini yang bisa kita lihat ya menjelang lembur ini di pantauan sore kita. Tentunya ini sehabis hujan kita ambil video untuk melihat dari progres capaian maupun progres persiapan di sirkuit ini sendiri untuk segera menyambut tes pramusim pada tanggal 11 Februari mendatang. Dan untuk persiapan juga di segala sektor terus dipercepat ya, baik di bagian sambungan atau pengoneksian untuk sistem drainase maupun untuk jalur parkir, dan pengerjaan di jalur provinsi saat ini masih terus dilakukan supaya bisa tertuntaskan. Dan di sini kita akan melihat di belakang pedok di mana untuk genangan-genangan air masih terlihat ya. Karena ini masih gerimis tapi kita terbang untuk melihat kondisi capaian yang sudah didapatkan. Nah, di bagian belakang ini merupakan fasilitas-fasilitas yang akan digunakan untuk kru dan para pembalap nantinya. Dimana di sini akan dijadikan sebagai tempat untuk kantor Dorna. Dimana di depan itu di belakang pedok ya untuk dari rakit untuk panel-panel modular yang sudah kita pantau di kesempatan siang tadi. Dan di sini bisa kita lihat untuk material-material yang digunakan berbentuk pintu dan sebagainya ya. Material-material akan dipakai di bagian belakang ini untuk fasilitas lanjutan. Nah, di bagian bangunan yang ada di belakang reach control ini sudah terselesaikan untuk pemasangan di bagian atapnya di sore hari ini. Bisa terlihat ya pengerjaannya cukup cepat sekali, maupun untuk perakitan-perakitan di bagian molly atau model light yang kita ketahui di bagian belakang itu. Jadi yang tidak mempunyai atap namanya molly ya. Jadi untuk panel-panel modular ini sudah dilakukan perakitan dan bisa kita lihat dari hasil pengerjaan yang sudah didapatkan. Di sore hari ini walaupun diguyur hujan, tapi para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka untuk menuntaskan di fasilitas yang dibangun di sini maupun pekerjaan di area tribun, di mana kita ambil video ini jam istirahat ya. Ini sudah jam 18.00, jadi setengah jam lagi akan keluar untuk para pekerja lanjut pengerjaan mereka menjelang lembur di beberapa bagian atau beberapa titik yang siap dituntaskan untuk pengecoran juga di bagian area tribun maupun untuk pengerjaan lanjutan di bagian segala fasilitas yang ada di sirkuit ini sendiri. Dan di sini kita melihat juga di area parkir maupun untuk pengoneksian di bagian jalur tunnel. Nah, nanti modelnya untuk tunnel ini akan tersambung ke jalur provinsi menuju ke bagian dalam ya. Saat ini bisa kita lihat dari pengerjaan yang dilakukan oleh emak-emak yang ada di sana atau ibu-ibu untuk penataan atau penanaman rumput area di bagian belakang. Bisa kita lihat hasilnya cukup cepat ya, jadi terlihat akan lebih sejuk nanti, lebih indah, tentunya lebih hijau untuk sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini merupakan bangunan VIP atau parkir di belakang VIP Village atau Deluxe Class seperti yang kita lihat untuk capaiannya sejauh ini. Bagian atapnya sudah terpasang cukup panjang maupun pengerjaan lanjutan akan segera kita lihat di sini. Saat ini sudah break ya, makan malam dulu. Setelah itu akan keluar nantinya untuk melanjutkan aktivitas lembur supaya bisa terselesaikan untuk pemasangan di bagian atap maupun di bagian keramik yang berada di lantai pertama, lantai kedua maupun lantai ketiga yang ada di sana. Ya, jadi untuk sirkuit Mandalika yang kita ketahui ya akan menjadi tuan rumah MotoGP 2022 demi penyelenggaraan balapan kelas dunia tersebut, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Ya, satu di antaranya sirkuit Mandalika harus naik kelas menjadi grade A. Ya, pasalnya beberapa balapan kelas MotoGP hanya boleh diselenggarakan di sirkuit yang sudah berstatus grade A tersebut. Ya, salah satu penilaian untuk menjadi grade A adalah kualitas aspal di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sendiri dikenal dengan tipe aspal Stone-Matic aspal atau SMA. Bila kita lihat lebih dekat, susunan di sirkuit Mandalika tersusun secara stone by stone ya. Nah, aspal bertipe SMA memiliki mikrotekstur yang lebih kuat tentunya. Artinya daya cengkram
ban akan lebih maksimal sehingga pembalap tidak mudah jatuh dan tergelincir. Ya, terkait dari kelas grade A tersebut, insya Allah sirkuit Mandalika sudah diperhitungkan tentunya. Jadi pengumuman untuk homologasi nanti akan dilakukan setelah tes pramusim MotoGP 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 13 Februari mendatang. Ya, di sini kita berada di bagian area tribun zona B yang berada di bagian sebelah kanan trek lurus menuju yang pertama, dan kita akan lihat untuk hasil kinerja maupun pengerjaan yang sudah didapatkan, di mana kita bisa melihat di bagian belakang sana ya, terlihat banyak sekali genangan air karena memang ini masih hujan. Tadi deras sekali hujan yang turun di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, bisa kita lihat di sini untuk hasil dari pengerjaan di area tribun premium grandstand. Nah, ini tiang-tiang dan kerangkanya sudah terpasang dengan bagus sekali. Walaupun sudah sore, kita terus pantau ya buat kalian untuk melihat kondisi persiapan di sirkuit kebanggaan kita bersama tentunya. Dan di sini pemasangan di bagian kerangka sampai menuju ke belakang sana sudah terpasang untuk tiang-tiangnya. Wah, cepat sekali ya. Jadi sampai menuju bagian sebelah kanan tikungan ke-17 di last turn istilahnya, atau tikungan ke-17 tersebut, tikungan terakhir, kita bisa perhatikan di sini untuk pemasangan di bagian tiang-tiang untuk premium grandstand sudah terpasang. Luar biasa cepat sekali. Tentunya besok kita akan pantau untuk melihat kondisi di siang hari maupun sore hari untuk melihat persiapan yang sudah dilakukan di sini. Akan terlihat jelas dari hasil pengerjaan malam nanti juga akan dilembur. Mudah-mudahan saja tidak hujan ya, supaya para pekerja bisa lancar untuk mengerjakan area tribun yang ada di sirkuit Mandalika ini. Dan di sini kita berada di bagian sebelah kanan untuk premium grandstand. Seperti yang kita perhatikan, ini tiang-tiangnya sudah dipasang dibantu dengan alat krem seperti yang kita bilang. Jadi untuk kelancarannya kita berharap semuanya bisa terselesaikan untuk pengerjaan yang waktunya 1 bulan lebih. Ini kita punya waktu untuk menyelesaikan di area fasilitas seperti tribun maupun sistem drainase, landscape maupun di bagian zona tengah yang saat ini masih terus dilakukan penataan secara menyeluruh, supaya nanti juga untuk area tribun zona E, zona F, zona G akan bisa terselesaikan untuk pengerjaan di pembetonan area tribun tersebut. Ya, di sini kita berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter menuju ke tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Kita bisa melihat di bagian trek lintasan atau trek utama semuanya lancar, aman, terkendali. Tinggal pada beberapa bagian genangan sedikit di bagian service road, maksud kita di bagian run off, yang genangan tersebut datang dari material gravel. Nanti akan dilanjutkan untuk evaluasi di bagian sistem drainase bentuk beton tersebut di bagian bawah gravel area. Ya, di sini kita berada di bukit tikungan pertama atau tribun VVIP. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk pembetonan di bagian belakang sudah selesai dilakukan, tinggal lanjutan untuk penataan di bagian taman-taman yang ada di depan ini supaya terlihat lebih indah nantinya untuk para tamu negara yang akan duduk di sini, terutama Pak Presiden Joko Widodo akan hadir untuk menyaksikan MotoGP 2022 mendatang. Dan di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama. Sejauh ini yang kita lihat, walaupun hujan begitu deras sekali turun, tapi untuk di bagian trek lintasan tidak ada genangan yang begitu signifikan. Jadi bisa dikatakan untuk sistem drainase Pacific High Cap maupun Pacific Super 100 yang berada di bagian sebelah kiri dan kanan trek lintasan semuanya aman, terkendali. Dan di sini kita lihat sedikit untuk sistem drainase yang berada di belakang tribun. Airnya bisa diperhatikan ya, mengalir dengan derasnya menuju ke Laguna atau tikungan ke-13 yang berada di sebelah barat sana. Ya, kita bisa melihat bersama-sama untuk pengerjaan ataupun kondisi sehabis diguyur hujan. Seperti inilah kondisinya ya, bisa kita lihat untuk aliran air yang berada di sistem drainase zona tengah dari tikungan pertama atau depan The VIP Village menuju ke bagian tengah dan terbuang ke sisi Laguna yang ada di sana. Nah, bisa diperhatikan ya, semuanya lancar tentunya untuk sistem drainase yang ada di sini.
Dan kita akan lanjut untuk melihat kondisi yang ada di area tribun yang ada di tikungan ke-5 menuju ke-6 ya, zona D yang ada di sini. Seperti yang kita lihat untuk hasilnya tadi siang masih belum dicor di bagian sebelah kanan maupun di depan sana, dan saat ini bisa kita lihat bersama-sama untuk hasilnya sudah tercor atau sudah dilakukan pembetonan secara cukup cepat ya di bagian area tribun ini menuju ke bagian tikungan ke-6 yang ada di depan sana. Ya, begitu juga untuk pengerjaan penataan di seluruh sektor terus akan kita pantau. Nah, ini dia yang sudah barusan dicor, maka ditutupi oleh terpal supaya tidak becek nantinya ya, atau tidak dipengaruhi oleh air hujan tersebut dari permukaan untuk beton tersebut. Dan di sini kita berada di bagian sisi timur. Kita lihat dulu untuk pengerjaan sedikit. Nah, ini untuk pengoneksian masuk kita di sistem drainase. Belum terkoneksi di sini, jadi ada genangan sedikit. Nanti setelah terkoneksi untuk box culvert yang berada di sana atau di depan untuk parkir ini, maka akan terlihat lebih rapi. Saat ini memang proses ya masih berlanjut, maupun penataan di bagian jalur menuju ke pantai di beton caranya supaya mudah nanti akses para penonton menuju ke area pantai yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika. Dan kita kembali lagi di sini untuk melihat kondisi yang ada di bagian area zona E dan F di depan sana. Untuk pengerjaan akan segera kita lihat. Saat ini yang masih kita tunggu adalah pengerjaan lanjutan di bagian area tribun di bagian sebelah kanan yang ada di sini. Kita akan terus pantau dan terus akan memberikan informasi buat kalian semua. Ini sudah sore hari, senja terlihat di sana ya, matahari bentar lagi akan tenggelam, tapi masih tertutupi dengan awan sedikit, tapi silonya ya masih terlihat. Ya, di sini untuk pengerjaan nanti di bagian sebelah kanan yang ada di sini untuk zona E ya, akan dilanjutkan pengerjaan. Saat ini sudah dibentuk untuk fondasi dasarnya, tinggal lanjutan nantinya akan dilanjutkan untuk pembetonan seperti yang dilakukan di belakang sana. Oke, di sini kita berada di Bukit 360, di mana tadi siang kita sempat tidak melihat secara detail ya, karena memang hujan turun ya. Dan di sore hari ini mumpung belum turun hujan kembali, tadi sudah selesai hujan maka kita terbang. Dan ini dia dari pengerjaan atau hasilnya bisa kita lihat bersama-sama. Di bagian sebelah timur ini sudah mulai dilakukan untuk penimbunan di bagian beton-beton yang sudah dicor tersebut ya. Jadi ditimbun di sini maupun di bagian sebelah barat sini sudah selesai untuk penimbunannya. Tinggal untuk pemadatan dan akan dilanjutkan pengecoran secara menyeluruh nanti untuk fondasi atasnya untuk obstruction deck yang berada di tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 yang berada di Bukit 360 ini. Ya, terlihat hijau sekali karena memang saat ini bagus sekali untuk tanaman rumput juga ya, dimana hujan terus mengguyur di sirkuit Mandalika. Tapi kita berharap semoga saja para pekerja sehat selalu untuk mengerjakan dan penuntasan di bagian area-area yang ada di sirkuit Mandalika ini, terutama di area tribun, supaya bisa cepat terselesaikan untuk kita bisa mengadakan ajang balapan MotoGP. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan ke-11 menuju ke-12. Di bagian sebelah kanan kita akan lihat untuk hasil pengerjaan, di mana penataan untuk area tribun juga masih terus dikerjakan di situ. Tadi siang sempat kita lihat ya penghamparan untuk lapisan ground. Di sini belum dihamparkan lapisan agregat, maka terlihat masih becek ya ketika hujan. Jadi nanti ketika sudah dihamparkan untuk material agregat yang hitam ini di keseluruhan yang ada di sini, maka akan lebih siap dan akan dilanjutkan untuk pengecoran. Kita masih menunggu.
Dan kita akan terus memantau buat kalian semua dari kondisi dan situasi persiapan sirkuit Mandalika untuk menyambut tes pramusim maupun MotoGP di Maret 2022. Saat ini bisa kita lihat untuk pembangunannya maupun progresnya seperti ini ya. Walaupun hujan mengguyur, tetapi sirkuit ini terus dikerjakan siang malam. Kita doakan semoga pengerjaannya bisa tertuntaskan sesuai jadwal. Dan di sini kita berada di tikungan ke-13 di bagian sebelah dalam. Untuk pengerjaan area tribun sudah terselesaikan pengecoran, tinggal menunggu untuk pemasangan di bagian tribun tersebut. Maupun untuk pengerjaan atau pengecoran di bagian tikungan ke-14 menuju ke-15 sampai Westgate ya. Sudah selesai untuk pengecoran juga. Jadi cukup cepat kalau kita lihat dari titik-titik zona tribun yang akan dilakukan pembangunan untuk tribun tersebut ya. Ada 11 titik kalau kita lihat bersama-sama dari keseluruhan yang ada di zona sirkuit ini. Ya, pengerjaan lanjutan di segala sektor terus dipercepat mengingat waktu sudah sangat mepet. Jadi untuk pengerjaan di sini akan dilanjutkan lembur nanti. Insya Allah kalau ada waktu kita pantau ya, mudah-mudahan saja tidak hujan. Dan di sini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Kita tarik sedikit dan bisa kita perhatikan untuk hasilnya cukup signifikan. Semuanya sudah dilakukan pengecoran untuk lantai kerja atau bagian pondasi, penempatan untuk area tribun yang ada di sini. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 di mana untuk area zona J di sini juga sudah oke sekali. Tinggal menunggu untuk materialnya saja untuk lanjutan pengecoran atau lanjutan pemasangan maksud kita di bagian area tribun ini. Begitu juga untuk pengerjaan di jalur provinsi yang ada di depan sana. Terus ditata, terus dilakukan untuk pengerjaan di sore menjelang lembur ini di keseluruhan tentunya supaya semuanya bisa tertuntaskan untuk kelancaran dari event balapan MotoGP 2022 ini. Ya, di sini kita sudah berada di jalur provinsi dan bisa kita lihat dari hasil kinerja maupun pengerjaan masih terus berlangsung di sini. Penghamparan lapisan dasar atau LPA di sini sudah didapatkan di bagian depan sirkuit Mandalika. Nantinya akan terus dilanjutkan juga di bagian sebelah kanan ya, akan dibuat dua jalur 4 lajur masuk kita. Ya, kita berada di landmark Pertamina. Seperti yang teman-teman ketahui, di sini dilakukan perbaikan sedikit peninggian untuk landmark Pertamina yang ada di depan sirkuit ini. Ya, di sana para pekerja masih terus melakukan untuk aktivitas pengerjaan, yaitu peninggian dari landmark Pertamina untuk sirkuit Mandalika ini. Akan tertata lebih indah, lebih bagus nantinya untuk sirkuit kebanggaan kita bersama. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua untuk sudah hadir di channel ini ya, menyaksikan video-video terbaru dari kita. Dan apabila ada narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Untuk itu, sampai di saja saya ucapkan mata tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.